Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan kotoran kambing. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, seperti biasanya, gak usah lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Desi senang sekali hari ini. Minuman bobanya ludes terjual habis. Padahal jam masih menunjukkan pukul 2 siang. Kalau hari biasa, dagangannya bahkan masih belum terjual separuh di jam segini. Tapi Desi ini ya tak heran. Hari ini adalah hari spesial karena ini adalah hari pertama Desi melakukan pesugihan agar dagangannya laris manis. Desi memang tidak punya pilihan. Dia adalah seorang single parent, sudah 3 tahun ia menjanda. Desi pun harus menafkahi kedua anaknya yang duduk di kelas 2 SD dan 3 SMA. Apalagi Desi juga harus merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan. Ditambah lagi dagangannya Desi yang bermodal uang pensiunan suaminya tidak bisa memberi keuntungan besar. Pada saat pertama kali jualan, boba Desi ini sempat laris manis. Tapi entah kenapa, saat di tengah-tengah jalan bobanya itu masih banyak yang tersisa. Bahkan pernah 2 minggu dia terus-menerus merugi. Desi sempat memutar otak dengan mengurangi isian boba dan membeli rasa minuman yang lebih murah. Lalu ia terpaksa menaikkan harga minumannya, tapi boba Desi justru tidak terjual sama sekali. Bahkan Desi sampai berpindah tempat beberapa kali. Memang risiko dalam berdagang itu besar. Jika tidak laku, ya rugi besar. Bisa diperkirakan Desi berjualan sepi itu ya sudah hampir 2 bulanan. Belum lagi pengeluaran setiap harinya itu banyak. Hal itu semakin membuat Desi kelimpungan. Pernah terbesit di pikiran, apa aku harus cari suami lagi ya? Nanti kan kebutuhan keluargaku ada yang menjamin. Namun itu hanya bualan semata. Ya, Desi itu janda cantik. Ia masih awet muda, tapi untuk menemukan ataupun mencari seorang laki-laki yang tepat itu susah. Tidak segampang membalikkan telapak tangan, apalagi ia hidup di desa. Sulit rasanya mencari seorang suami. Siang itu matahari yang sudah tepat di atas kepala membuat orang berada di luar rumah merasakan dahaga yang luar biasa. Berbondong-bondong para pengendara motor memarkirkan motornya di pedagang kaki lima maupun warung yang berjualan minuman. Bisa dikatakan semua pedagang air minum laris pada siang itu. Tapi tidak di lapaknya Desi. Desi hanya bisa menghela nafas panjang. Ya Allah, cobaanku berat sekali. Dari pukul 9 pagi sampai jam 2 siang ini, Desi hanya memandang para pedagang yang ada di sekelilingnya yang tengah asik melayani pembelinya. Pernah Desi mencoba untuk berkeliling desa bahkan perumahan untuk menjajakan dagangannya. Matahari bersinar amat terik, seperti menyedot semua tenaga yang sebenarnya bisa Desi keluarkan siang itu melakukan banyak kegiatan. Tapi, bagaimana lagi di tengah kondisi tidak menyenangkan, orang memang seringkali tidak bisa berbuat apa-apa. Desi mengelilingi komplek perumahan ini hampir 20 kali dalam sehari. Pada kondisi matahari yang sedang panas-panasnya, Desi mencoba menjual barang dagangannya ke penduduk komplek. Maklum kondisinya benar-benar panas, ya memanglah peluang besar bagi Desi untuk mendapatkan uang. Di udara yang amat terasa panas, siapa yang tidak suka minum es? Maka dalam kondisi itu, Desilah yang memenuhi keperluan orang-orang. Telah bertahun-tahun ia geluti profesi untuk menjual es boba. Hasilnya tentu tidak seberapa. Akan tetapi karena tidak punya keterampilan apapun lagi untuk mendapatkan uang, sudah pasrahlah ia mencari berbagai macam pekerjaan lain. Udara panas memang kerap membuatnya kewalahan.
Kadang hanya karena kondisi itu, Desi tidak melanjutkan kegiatannya berjualan. Padahal es boba buatannya masih tersisa amat banyak. Hal itulah yang menyebabkan Desi tidak kaya-kaya sampai sekarang ini. Siang itu, tanpa Desi ketahui alasannya, seorang pria parubaya dengan penampilan eksentrik mendatanginya yang sedang beristirahat dan meneduh di sebuah pos ronda setelah selesai berjualan. Ia menanyai perihal bagaimana perasaannya terhadap pekerjaannya sekarang. Berapa uang yang Desi dapat dalam sehari? Dan tidak tahu apa tujuannya, ia menawarinya sebuah pertolongan. Kau tidak perlu keliling dan berpanas-panasan lagi. Aku bisa membantumu, kata lelaki itu dengan ringkas. Desi yang tidak paham dengan perkataan laki-laki itu pun mengacukannya. Lagian, Desi pun tidak kenal dengan laki-laki parubaya itu. Sudah berbulan-bulan tidak ada perubahan sama sekali. Desi sudah tidak sanggup hidup dengan serba kekurangan. Mau tidak mau, Desi terus memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Karena sudah sangat putus asa, Desi pun memutuskan untuk menghubungi laki-laki yang tempo lalu mendatanginya. Ternyata laki-laki itu sesama penjual dan ia memasang penglaris yang jadi solusi utama kalau jualannya sudah mulai tidak laku. Laki-laki itu lalu kemudian menyarankan agar Desi datang ke salah satu desa yang berada di bawah lereng gunung dengan berbekal alamat yang ditulis di selembar kertas. Tepat pukul 4 pagi, Desi berangkat menuju ke alamat tersebut dengan mengendarai bus antar kota. Perjalanan menuju ke rumah dukun itu memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Sesamanya di terminal kota, untuk menuju ke desa itu Desi harus menaiki ojek, karena tidak ada angkutan umum yang menuju desa tersebut. Dengan tas yang ada di tangan kirinya, Desi membulatkan tekad untuk merubah kehidupannya. Beberapa kali Desi menanyakan alamat itu ke warga setempat, sampai akhirnya Desi berhenti di salah satu rumah yang bangunannya berbeda dengan yang lain. Rumah berdinding kayu dengan halaman yang sangat-sangat asri. Terima kasih ya mas, ini ongkosnya. Setelah membayar ojek, kakinya lantas menuju ke rumah itu. Diketuk pintu rumahnya dengan mengucapkan permisi serta salam. Assalamualaikum, permisi. Berulang kali Desi mengucapkan salam sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah itu. Iya, waalaikumsalam, sebentar. Dengan detak jantung yang berdegup kencang, Desi pun akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua yang berpakaian serba hitam. Kenapa Nduk pagi-pagi datang ke sini? Mbah, saya datang ke sini mau minta bantuannya Mbah. Ya sudah, masuk dulu yuk. Silakan duduk. Tunggu sebentar. Tidak berselang lama, kakek tua itu, sebut saja Mbah Mijan. Mbah Mijan kembali ke hadapan si Desi ini. Tidak berselang lama, kakek tua itu, sebut saja namanya Mbah Mijan. Mbah Mijan kembali ke hadapan Desi dengan membawa sebuah kendi dan dupa yang sudah terbakar serta kembang 7 rupa. Bagaimana nak? Kamu ingin apa? Saya ingin dagangan saya laris Mbah. Kamu yakin mau melakukan ini dengan segala risiko besar yang akan menimpa kamu maupun keluargamu? Ya Mbah, saya benar-benar siap Mbah, siap apapun itu. Baiklah kalau gitu. Saya akan memberikan beberapa ajian yang nantinya kamu praktikkan di rumah. Dan saya akan membantu kamu melakukan perjanjian dengan bangsa iblis agar dagangan kamu itu laris manis. Dan sebelum itu ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Desi dituntun ke sebuah ruangan yang entah ruangan apa itu, tapi di dalamnya ada sebuah kendi besar dengan taburan bunga mawar. Sampai singkat ceritanya, dalam perjanjian itu si iblis mengatakan bahwa ia akan membuat lapak Desi laris, asalkan Desi bersedia untuk mengorbankan seseorang sebagai tumbal jika ia melakukan kesalahan perihal sesajen, bahkan jika ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Adapun tempat-tempat berjualan terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya.
Sesaat setelah Desi menjalankan perjanjiannya, warung jualan es bobanya itu benar-benar sangat ramai sekali. Buktinya, untuk melayani para pembeli, perharinya Desi dapat menghabiskan puluhan bahkan ratusan gelas plastik. Di samping itu, pembeli yang hadir juga berada dalam antrean yang panjang. Syarat itu cukup mudah bagi Desi. Ia hanya cukup mengumpulkan kotoran kambing setiap harinya. Kotoran itu kemudian ia campurkan saat merebus boba. Tidak lupa, Desi merapalkan beberapa mantra agar kotoran itu terasa seperti boba yang terlalu banyak tepung saat dimakan. Desi melakukan itu tanpa diketahui anak dan ibunya. Beberapa minggu setelah melakukan itu, minuman boba Desi berangsur-angsur untung. Bahkan pembeli sampai dibuat antri untuk mendapatkan si boba itu untuk dapat menikmati minuman buahnya Desi. Katanya bobanya sangat kenyal dan rasanya lain dari minuman boba yang biasa dijual di pinggir jalan. Bahkan Desi sampai bisa membangun kedai bobanya bulan depan. Ia menamai kedainya dengan nama Bumbing. Hasil pelesetan boba yang memakai pesugihan kotoran kambing, yang tentunya hanya Desi yang tahu arti nama itu. Terlampau untung, ibu Desi yang sakit-sakitan akhirnya bisa diperiksakan ke rumah sakit. Anak-anaknya sudah tidak khawatir SPP-nya telat dibayar, ya karena ibunya sudah menjadi pengusaha boba yang sukses. Yang tadinya rumahnya masih kelihatan batu batanya, sekarang direnovasi habis-habisan. Ia pun membeli aset yang harganya itu bisa dikatakan mahal. Seperti biasanya, Desi sudah bangun sejak dini hari. Ia mempersiapkan semua bahan untuk berjualan pada pagi harinya. Desi yang dibantu ponakannya yang biasa dipanggil si Nona, Desi kemudian melakukan semua persiapannya. Mulai dari membuat adonan boba sampai membuat krim susu, persiapan itu rutin dilakukan sejak pukul 6 pagi. Hal itu agar pada pukul 8 pagi, dagangannya telah siap untuk dijajakan kepada para pembeli. Menariknya, Desi tidak hanya menjual boba, ia juga menjual rokok dan aneka makanan ringan. Dua jenis dagangan itulah yang mengecoh para pembeli agar tidak ada yang mengetahui kalau Desi melakukan pesugihan. Dan lapak jualannya itu tidak terlalu besar, ukurannya 3 meter persegi saja. Dindingnya campuran antara semen dan triplek. Atapnya dibuat dari asbes yang jika sudah masuk di tengah hari, suhu di dalam warung akan menjadi sedikit panas, tidak ubahnya sauna di Korea. Meski demikian sederhana, lapaknya selalu laris manis sebelum jam menunjukkan pukul 12 siang. Jika sudah habis, Desi akan menutup lapaknya dan membereskan semuanya bersama si Nona. Dan setelah itu, Desi buru-buru ke berbagai desa untuk mencari kotoran kambing. Jika ditanya untuk apa kotoran kambing itu, dengan mudahnya Desi akan menjawab, "Oh, kotoran kambing ini akan saya buat pupuk tanaman." Padahal kotoran kambing itu sebagai media ritual pesugihannya. Jika sudah terkumpul banyak kotoran kambing itu diletakkan di salah satu ruangan khusus yang hanya Desi saja yang boleh masuk. Sebelum pengolahan, kotoran kambing itu dibacakan mantra terlebih dahulu. Setelah itu adonan boba yang asli dicampurkan dengan kotoran kambing di salah satu wadah yang kemudian direbus secara bersamaan. Tidak bisa dibayangkan orang berbondong-bondong memburu es boba, namun yang dimakan itu bukanlah boba seutuhnya namun kotoran kambing. Sangat-sangat menjijikan. Waktu yang berjalan mengiringi jumlah pelanggan Desi yang kian banyak. Bahkan beberapa ada yang menjadi pelanggan tetap dan mengaku tidak bisa untuk tidak datang ke lapak miliknya jika melintasi jalan di mana lapaknya itu buka. Desi merasa senang dengan apa yang terjadi dengan bisnisnya. Sebagaimana pesugihan, ia akan mendapatkan uang yang banyak sekali dengan cara yang sangat cepat. Ibunya bisa dirawat dengan baik dan anak-anaknya pun bisa jajan dan menikmati hidup yang lebih makmur. Meski begitu, pesugihan membuatnya harus melakukan ritual klinik. Tidak hanya membaca mantra saja, namun seperti yang diarahkan oleh Mbah Dukun, Desi harus selalu memberikan sesajen untuk iblis yang bersekutu dengannya.
Semuanya dilakukan di belakang rumah produksinya setiap malam Jumat Kliwon. Semua dilakukannya ketika ia sudah menutup lapaknya karena siapapun tahu bahwa bersekutu dengan iblis adalah perbuatan dosa yang besar dan bisa mengundang amarah, apalagi para pembeli es bobanya yang semakin hari semakin banyak. Mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa, akan tetapi kesuksesan Desi ternyata membuat iri pesaingnya, Joko, pengusaha minuman cincau yang sudah memiliki kedai bercabang-cabang, merasa terancam dengan bisnis baru Desi. Mungkin bisnisnya dibilang kecil, tapi Joko paham kalau bisnis semacam itu memiliki prospek bagus di masa depan. Akhirnya Joko mengirimkan 2 orang anak buahnya untuk menelusuri resep rahasia minuman Desi. Kalau bisa bikin rumor kalau dia jualan dengan cara tidak halal, yang penting kalian hancurkan bisnisnya dia itu, kata Joko. Pagi dini hari, anak buah Joko menyelinap ke dalam rumah produksi Desi. Mereka beruntung karena di sana sedang tidak ada satu orang pun yang bekerja, termasuk Desi sendiri. Saat memasuki rumah itu, anak buah Joko tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Hanya ada mesin-mesin, perebus boba, pengemas minuman, dan lain-lain. Mereka agak kesal karena tidak menemukan apapun. Namun, tiba-tiba, salah satu sudut mata anak buah itu melihat satu ruangan yang mirip seperti ruang yang digunakan untuk quality control. Ruangan itu terlihat biasa saja sebenarnya, cuma stiker dilarang masuk di depan pintu ruangan itu tampak mencurigakan. Setelah dibaca, ternyata hanya Desi saja yang boleh masuk ke situ. Kedua anak buah itu benar-benar akhirnya mendobrak pintu ruangan karena penasaran. Ternyata di dalamnya ada bau yang sangat menyengat yang sangat tidak enak. Saat ditelusuri, ternyata ada banyak kotoran kambing di ruangan itu. Ini adalah bahan rumor yang bagus, pikir anak buah itu. Lagi pula, siapa yang repot-repot menyimpan kotoran kambing di tempat seperti ini kalau bukan untuk melakukan hal-hal yang aneh, terutama ya hal semacam pesugihan. Esoknya, anak buah Joko melapor kepada bosnya. Joko sangat puas terhadap laporan itu. Dia kemudian menyuruh mereka untuk menyebarkan rumor itu saat membeli minuman boba Desi. 2 anak buah itu datang langsung ke kedai bombing dan mengumumkan kalau mereka melihat ada kotoran kambing di rumah produksi. Karena rumor itu, Desi ketahuan memakai pesugihan. Pada saat itu juga, para pembeli yang sedang menikmati bombing itu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang di minuman mereka itu ya rasanya tidak enak sekali. Banyak dari mereka yang sampai muntah-muntah. Mereka protes dan memaki Desi karena sudah memberikan mereka boba kotoran kambing. Tidak ada lagi yang mau mendatangi kedai bombing akibat kejadian itu. Sementara itu, Desi kian hari semakin merugi. Akhirnya, Desi terpaksa menutup kedainya karena bangkrut. Kini Desi sudah menabur nama jelek di masyarakat. Ia tidak tahu lagi harus melakukan usaha apa untuk bertahan hidup. Pada suatu malam, putranya yang masih duduk di bangku 2 SD itu tiba-tiba kesurupan. Ketika itu mereka sedang bersantai di ruang tengah. Namun putranya tiba-tiba mencekik lehernya sendiri dan berlari keluar. Ia berteriak dengan nada yang amat berat. Desi tahu ini tidak beres. Seketika Desi langsung mengejar putranya yang lari keluar. Ia sudah menghilang. Desi mencari-cari kemana ia pergi, bahkan seluruh warga juga turut membantu pencarian. Sekitar 2 hingga 3 jam mereka mencari. Tiba-tiba ibunya Desi mengalami hal yang sama. Tetapi kali ini ia tidak berlari, melainkan mencekik lehernya hingga pingsan. Buru-buru Desi ini melarikannya ke klinik terdekat dan membayar orang-orang suruhannya untuk mencari putranya yang hilang tadi. Desi mencengkeram erat putra pertamanya agar tidak mengalami hal yang sama. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Desi pun bingung. Selama ini, seluruh pesugihanku berjalan lancar, tapi kali ini ia mengalami hal demikian.
Namun semua mulai jelas ketika tiba-tiba sekelebat cahaya masuk ke tubuhnya dan membuat Desi jatuh pingsan. Kala pingsan, Desi bermimpi suatu yang benar-benar aneh. Di dalam mimpi itu, ia sedang berada di tengah-tengah padang rumput yang amat luas. Tidak berujung, tetapi begitu sangat panas. Di kejauhan Desi melihat seseorang sedang berjalan menghampirinya. Tubuhnya tinggi, tegap, dan berisi. Ia mengenakan jubah hitam, tanpa kontras dengan suasana saat itu. Di hadapannya sosok itu matanya melotot dan tangannya memegang pundaknya Desi. Ia berkata dengan kencangnya, "Mana janjimu? Lanjut ritual pesugihanmu yang selama ini kau jalani. Kau sudah melanggar janji dengan bangsa iblis. Kau sudah tidak lagi memberi kami sesaji di setiap malam Jumat Kliwon. Lakukan kemaksiatan itu, jangan berhenti. Kalau tidak, ibu dan anakmu akan lenyap." Seketika Desi terbangun dari pingsannya dan menangis terseduh-seduh. Semuanya tiba-tiba menjadi begini. Desi menyadari kesalahannya. Ia sekarang sadar kalau selama ini ia sudah melakukan hal yang benar-benar sangat fatal. Namun tidak ada pilihan lain. Permintaan pria dalam mimpinya itu kemudian Desi penuhi. Tidak lama 2 hari hingga 3 hari. Ibunya sadar dan anaknya kembali pulang meski berwajah pucat. Desi kala itu menangis hampir setiap hari. Warga sekitar marah kala mendengar pengakuannya. Mereka membakar seluruh asetnya dan mengusirnya dari kampung ini. Desi pun menjadi gelandangan selama hampir 1 tahun hingga akhirnya menemukan masjid yang ia diami saat ini. Saat itu juga Desi meminta bantuan kepada salah satu ustadz yang kebetulan berada di masjid itu. Desi meminta bantuan agar dirinya bisa terlepas dari bangsa iblis. Dan ya, dengan berbagai rangkaian, mulai dari sholat tobat sampai Desi menemui Badukun, akhirnya perjanjian itu pun terputus. Desi benar-benar bersyukur ia dan keluarganya masih bisa hidup dengan tenang, walaupun sekarang ia sudah tidak punya apa-apa. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana nih menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian mengambil sisi positifnya yang terkandung apapun itu yang ada di video ini dan cerita kali ini. Ambil sisi positifnya yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman, ataupun hal-hal yang negatifnya. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian ya, terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan ditulis oleh Manafila dan nantinya juga akan saya bacakan di channel ini seperti ini. Terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.